Zaman sekarang masih banyak aja orang curhat tentang sakit hati. Apalagi kalau diputus pacar, emang sakit sih rasanya. Hai sahabat Sehat Sito, saya Dr. Fauzia. Di sini saya nggak akan bahas lebih lanjut nih tentang sakit hati yang itu, tapi kita akan bahas tentang sakit hati yang lain, yaitu tentang hepatitis. Udah pada tahu belum tentang penyakit hepatitis itu apa sih sebenarnya? Jadi, hepatitis itu adalah istilah umum untuk suatu penyakit peradangan pada sel-sel hepar atau biasa disebut organ hati. Jadi sebenarnya penyebabnya itu macam-macam. Bisa dari virus, dari alkohol, akibat obat-obatan tertentu, atau bisa juga dari racun atau toksin. Nah, tapi di antara semua penyebab itu, yang paling umum adalah karena virus. Dan virus sendiri itu nggak cuma satu macam loh, tapi ada berbagai macam yang menyebabkan nama hepatitis itu jadi macam-macam. Jadi ada hepatitis A, disebabkan oleh virus hepatitis A. Terus ada hepatitis B, disebabkan oleh virus hepatitis B. Demikian juga untuk hepatitis C, hepatitis D, dan hepatitis E. Semuanya itu tergantung dari nama virusnya yang beda-beda. Nah, kalau jenisnya beda-beda, berarti sifatnya tuh sebenarnya gimana? Apakah sama atau berbeda? Nah, sifatnya itu juga berbeda-beda. Dari namanya ini juga beda, berarti sifatnya beda. Berbedanya itu biasanya dari media penularannya. Jadi dari cara penularannya seperti apa, terus kemudian pengobatannya seperti apa, itu juga bisa jadi berbeda. Dan yang terakhir bisa juga dari seberapa besar kemungkinan penyakit ini menetap dan berkembang menjadi lebih buruk. Jadi antara satu hepatitis dengan hepatitis yang lain bisa berbeda. Ya udah, untuk lebih jelasnya kita bahas secara singkat ya masing-masingnya ya. Yang pertama dari hepatitis A. Hepatitis A itu jadi penularannya biasanya secara fekal oral. Fekal oral itu maksudnya gimana? Jadi orang yang sakit hepatitis A itu menularkan ke orang lain melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi fesesnya atau kotorannya. Loh, kok bisa ya? Bisa. Jadi contohnya nih, ada seseorang yang sakit hepatitis A, terus dia menyiapkan atau memasak makanan untuk orang lain, di mana dia sebelumnya nggak cuci tangan, ataupun cuci tangan tapi caranya salah. Jadi caranya nggak optimal untuk mencegah penularan penyakitnya, itu bisa. Yang kedua bisa juga dari konsumsi minum yang terkontaminasi dari virus hepatitis A itu bisa juga, atau dari kontak langsung. Nah, hepatitis A ini yang paling banyak ada di Indonesia. Jadi ada juga yang menyebut bahwa penyakit hati yang paling banyak ada di Indonesia itu adalah penyakit hepatitis A. Nah, untuk kemungkinan menjadi memburuknya atau menetap terus berkembang menjadi lebih buruk itu sebenarnya kecil ya. Jadi kemungkinan besar orang yang sakit hepatitis A itu bisa sembuh secara spontan. Terus yang kedua, hepatitis B. Nah, untuk hepatitis B, hepatitis C, dan hepatitis D itu sebenarnya sifatnya mirip-mirip ya kalau dari cara penularannya. Jadi dari darah dan cairan tubuh. Kalau cairan tubuh itu sebenarnya apa aja? Nah, cairan tubuh itu biasanya kayak air liur, kemudian dari cairan semen nih untuk laki-laki, dari cairan vagina, bisa juga dari cairan yang ada di perut, jadi di usus, seperti itu, dan lain sebagainya. Bisa juga dari urin, itu juga bisa. Nah, kemudian untuk hepatitis D, itu dia tidak mungkin menginfeksi seseorang tanpa didahului hepatitis B terlebih dahulu. Jadi dia nggak bisa berdiri sendiri. Jadi orangnya itu sebelumnya sudah terinfeksi di hepatitis B, baru dia bisa terkena hepatitis D. Dan hepatitis D ini cukup serius ya dan berbahaya gitu. Yang selanjutnya adalah hepatitis E. Nah, kalau hepatitis E ini mirip-mirip sama hepatitis yang A, tadi yang fekal oral. Jadi, dia penularannya bisa dari air yang terkontaminasi oleh virus hepatitis E. Oke, Sobat Sehat Sito, jadi gejalanya dari hepatitis itu seperti apa? Tadi walaupun jenis hepatitis beda-beda, tapi gejala secara umum itu mirip-mirip antara satu sama lain. Tapi dari semua yang akan saya sebutkan gejalanya ini, tidak semuanya muncul dalam satu waktu. Jadi bisa ada fase-fasenya. Biasanya di fase-fase awal itu gejalanya seperti badannya lemes, terus nggak nafsu makan, ada mual, muntah, nyeri kepala, kemudian biasanya tenggorokannya nggak enak, tenggorokannya sakit, dan juga bisa disertai dengan demam tapi nggak terlalu tinggi. Terus setelah fase itu biasanya ada masa-masa di mana urinnya itu berubah menjadi seperti warna teh nih warnanya. Terus yang kedua bisa BAB-nya itu berubah warnanya jadi lebih pucat.
Terus kemudian fase selanjutnya, tubuh pasiennya itu berubah menjadi kuning. Kuning itu dilihat dari mana sih sebenarnya? Pertama, bisa dilihat dari kulitnya. Tapi kadang kalau dari kulit, kalau belum kuning sekali nggak terlalu kelihatan ya. Nah, cara gampangnya itu bisa dilihat dari mata. Kalau mata tuh di luar yang lingkaran yang tengah itu kan semua orang yang normal biasanya berwarna putih. Tapi kalau pada orang hepatitis yang fase yang lebih lanjut, gejalanya bisa berubah menjadi kekuningan warnanya. Terus selanjutnya, fase selanjutnya itu biasanya keluhannya sudah mulai membaik nih, udah nggak lemes, mual muntahnya sudah mulai bagus, sudah nggak dirasakan lagi, pokoknya sudah lebih baik. Tetapi dari pemeriksaan laboratoriumnya, fungsi hatinya belum kembali normal seperti semula. Juga masih bisa ditemukan, misalnya perutnya sakit, terutama di bagian kanan atas, jadi tempatnya hepar di situ. Kenapa sakitnya? Karena ada pembesaran dari hepar, seperti itu. Nah, karena gejalanya satu sama lain ini mirip-mirip, jadi dokter juga kadang sulit untuk membedakan antara satu jenis hepatitis dengan hepatitis yang lain. Jadi butuh pemeriksaan laboratorium. Dari pemeriksaan laboratorium itu nanti ada beberapa item yang harus diperiksa. Nah, itu bisa ketahuan nih, kira-kira ini hepatitis yang mana, terus infeksinya itu infeksi yang akut atau kronis. Akut itu kurang dari 6 bulan, atau kronis sudah lebih dari 6 bulan. Kemudian misalnya orang ini sudah pernah dapat vaksin hepatitis atau belum, itu bisa diketahui dari hasil laboratorium. Oke, sahabat sehat situ, ini yang paling penting. Jadi gimana sih cara mencegah agar kita terlindung dari penyakit hepatitis? Yang pertama, kita perlu melakukan screening. Apalagi kalau misalnya kita tuh termasuk populasi yang ibaratnya tuh sering terpapar dengan resiko hepatitis. Jadi misalnya pertama, kita tinggal di lingkungan yang sanitasinya kurang baik, jadi kebersihannya kurang terjaga. Nah, itu kan berisiko tuh untuk terkena hepatitis yang A maupun yang E. Yang kedua, misalnya kita punya beberapa faktor risiko yang spesifik nih. Yang pertama apa? Yang pertama adalah riwayat penggunaan jarum. Jadi jarum itu bisa dari jarum suntik akibat penggunaan narkoba, itu bisa. Yang kedua bisa jarum karena tindik, itu juga bisa. Atau jarum karena tato, itu juga bisa. Selanjutnya adalah ada riwayat transfusi darah atau riwayat hemodialisa atau cuci darah. Walaupun karena kemajuan teknologi dan standar di bidang kedokteran ini sudah semakin baik, sehingga penularan melalui transfusi maupun hemodialisa darah ini sudah bisa diminimalisir karena kemajuan tadi. Jadi bisa di screening lebih awal sehingga untuk resiko penularan ke orang lain itu lebih minimal. Selanjutnya adalah adanya riwayat berhubungan dengan seseorang yang terinfeksi hepatitis. Jadi orang itu sakit hepatitis, kemudian kita pernah melakukan hubungan dengan orang tersebut. Yang keempat adalah seorang ibu yang sakit hepatitis kemudian bisa menularkan ke bayinya. Nah, ini perlu banget untuk dilakukan screening. Langkah kedua untuk pencegahan adalah bisa dilakukan vaksinasi. Yang biasanya umum kita dengar itu kan vaksinasi untuk hepatitis A dan hepatitis B ya. Jadi untuk hepatitis A itu biasanya dilakukan tergantung dari jenis vaksinasinya. Kemudian untuk hepatitis B biasanya dilakukan 3 kali. Seperti itu. Kemudian untuk hepatitis C itu sampai saat ini belum ditemukan vaksinnya karena dia jenis virusnya itu bisa banyak sekali sehingga para ilmuwan masih kesulitan untuk membuat vaksin dari hepatitis C. Oke, selanjutnya langkah yang bisa dilakukan untuk pencegahan adalah jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan. Kebersihan itu bisa dijaga dengan langkah yang paling mudah adalah cuci tangan. Jadi cuci tangan itu bisa dilakukan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas apapun itu. Jadi kan kita tahu nih, kuman ada banyak sekali di sekitar kita. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Selanjutnya adalah jaga kondisi tubuh. Jangan lupa, ini walaupun sering banyak diremehkan oleh banyak orang, tapi ini paling penting. Jadi jangan lupa untuk tidur yang cukup, istirahat cukup, makan makanan yang bergizi. Jangan lupa agar jangan sampai dehidrasi, jadi minum air putih yang cukup. Oke, sahabat sehat situ, lebih baik mencegah daripada mengobati kan? Tentu semuanya setuju dengan pepatah ini. Oleh karena itu, alangkah lebih baiknya kalau kita melakukan screening dulu sejak awal dan juga melakukan vaksinasi agar kita terlindung dari infeksi virus hepatitis. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan share Lab Sito Channel untuk mendapatkan informasi kesehatan penting lainnya.